Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Siregar. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran sejarah Indonesia Islam yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pantai utara Aceh pada muara Sungai Pangan atau Pasai. Pada muara sungai tersebut terdapat dua kota, yaitu Samudra agak jauh dari laut dan Pasai yang merupakan kota di pesisir pantai. Kerajaan Samudra Pasai ini dibangun oleh Muara Siluh. Dia berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai. Muara Siluh memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah pada tahun 1285. Muara Siluh kemudian dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Baik, selanjutnya yang kedua ada Kerajaan Malaka. Letak Kerajaan Malaka yang strategis yaitu berada di semenanjung Malaya dengan ibu kotanya di Malaka. Letak yang sangat strategis itu berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan, pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara ketika Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaan. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka adalah Iskandar Syah. Nama Iskandar Syah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, yang ketiga, Kerajaan Aceh. Secara geografis, letak dan kedudukan Kerajaan Aceh sangat strategis di sekitar Selat Malaka. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Ramainya aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan, Kerajaan Aceh mempunyai perkembangan kehidupan dalam segala bidang. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muqayyad Syah. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang keempat ada Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintaro yang merupakan daerah perubahan dari Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Patah, salah seorang raja Brawijaya atau Raja Majapahit. Pada awal munculnya Kerajaan Demak mendapat bantuan dari Bupati Pesisir Pantai Utara, Jawa bagian tengah dan timur yang telah menganut Islam, dan kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Selanjutnya yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam. Pada awal perkembangan Mataram Islam adalah sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, daerah Yogyakarta sekarang. Dari daerah itulah Mataram terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan besar yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Raja pertama dan pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Setelah Sutawijaya meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Mataram, selanjutnya Sutawijaya bergelar penembahan Senopati ing Sayyidin Alogo Panatagama, artinya kepala bala tentara dan mengatur agama. Yang keenam ada Kerajaan Banten. Secara geografis, Banten terletak di Jawa Barat bagian utara. Kerajaan Banten terletak di wilayah Banten di ujung barat Pulau Jawa. Letak Kerajaan Banten sangat strategis sehingga menjadikan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang memiliki Selat Sunda. Banten berkembang menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Barat dan bahkan saingan berat VOC atau Belanda yang berkedudukan di Batavia. Raja pertama atau pendiri Kerajaan Banten adalah Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, penyairan agama
agama Islam dan perdagangan di Banten berkembang pesat, Hasanuddin juga menjalin persahabatan yang erat dengan kerajaan Indrapura di Sumatera. Dan yang terakhir ada kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa dan Talo merupakan dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Keduanya kerajaan ini kemudian telah dikenal dengan Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung Padang. Perkembangannya pesat Kerajaan Makassar tidak lepas dari raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Makassar. Berikut nama-nama raja yang pernah memerintah Kerajaan Makassar. Yang pertama Sultan Alauddin, yang kedua Sultan Hasanuddin, dan yang ketiga Raja Mapo Samba. Terima kasih. Begitu saja penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.